Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua, ini adalah materi tentang Microsoft Excel. Ini adalah ikonnya. Cara mengaktifkannya bisa melalui tombol Start, lalu pilih Excel 2016. Atau juga bisa jika sudah ada di desktop, klik kiri 2 kali. Ini adalah tampilannya. Apa yang dimaksud dengan Microsoft Excel? Microsoft Excel adalah perangkat lunak yang dipakai untuk mengolah data secara otomatis yang meliputi penghitungan dasar, penggunaan fungsi dan formula, pembuatan grafik, serta manajemen data. Jadi Microsoft Excel ini dikhususkan untuk pengolahan lembar kerja elektronik yang biasa kita kenal dengan istilah spreadsheet program, yang mana suatu tabel yang nilainya disusun dalam baris dan kolom. Kegunaan Microsoft Excel ini banyak, contoh di bidang akuntansi untuk menghitung jumlah laba atau rugi dari suatu perusahaan, mencari besarnya keuntungan selama 1 tahun, menghitung gaji karyawan, dan lain-lain. Di bidang kalkulasi matematis, digunakan untuk mencari data dari hasil penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan lain-lain. Di bidang pengelolaan data, fungsinya untuk pengelolaan database statistik, mencari nilai tengah, rata-rata, nilai maksimum, dan minimum. Di bidang pembuatan grafik, contohnya grafik perkembangan jumlah penduduk, penjualan barang, kelulusan siswa, nilai, dan lain-lain. Di bidang operasi tabel, jadi karena jumlah baris dan kolomnya ini banyak, maka kita tidak akan merasa kesulitan untuk melakukan input data yang membutuhkan jumlah kolom dan baris yang sangat banyak. Ananda, ini adalah tampilannya dari Microsoft Excel. Ini yang berbeda dengan Microsoft Office Word dan PowerPoint. Ini ada formula bar. Ini name box menampilkan nama sel yang aktif. Sekarang kita berada di A1, sel A1. Berarti ini kolom A, baris ke-1. Jika kita ketik di sini rumus sama dengan, maka akan tampil di formula bar yang ini. Jadi ini namanya formula bar. Kita lanjutkan, huruf A sampai XFD ini adalah kolom. Kolom ini berjumlah 16.384 kolom. Yang ini angka 1 sampai angka 1.048.576 ini namanya baris. Sangat banyak sekali. Jadi kita tidak akan merasa kesulitan jika ingin input dalam jumlah kolom dan baris yang banyak. Yang ini namanya sel A1. Ini rank, kumpulan dari beberapa sel. Jadi rank itu adalah gabungan dari beberapa sel. Oke, Ananda, di dalam Microsoft Excel itu dokumen kerjanya itu dinamakan dengan workbook, buku kerja ya. Dokumen Microsoft Excel itu dinamakan dengan buku kerja. Jika kita ingin membuat yang baru, klik New, pilih Blank Workbook. Jadi workbooknya ini biasanya terdiri dari beberapa worksheet. Ini tempat kita mengetik ini, worksheet, lembar kerjanya, namanya beda-beda. Ini sheet 1, sheet 2, sheet 3. Jadi jika kita ingin menambahkan sheet lagi, kita klik ini, New Sheet. Juga bisa melalui ini, klik kanan, Insert. Ini worksheet, oke. Jika kita ingin menghapus, klik kanan, Delete. Jika ingin mengganti nama, Rename. Kita ganti dengan Formula. Oke, jika ingin kita pindahkan, klik di sini, lalu kita seret. Nih, Formula. Misalnya kita tidak ingin formula ini tampil di sini, berarti kita sembunyikan, klik kanan, Hide. Jika ingin menampilkan kembali, berarti klik kanan, Unhide. Ini tadi. Dan klik OK. Mudah-mudahan Anda paham sampai di situ. Selanjutnya,
kita akan membahas tentang bagaimana cara mengelola sheet. Jadi Ananda semuanya, ini ada angka 1 sampai 5, 11 sampai 15. Berarti yang tidak ada angka 6 sampai 10. Cara menyisipkan barisnya, klik di sini, klik kanan, pilih insert. Nah, berarti kita ketik 6, 7. Ya, untuk melanjutkannya, kita blok, kita seret ke sini. Yang ini juga. Coba kita hapus dulu. Nih, 1, 2, 4, 5. Berarti yang tidak ada adalah angka 3. Berarti di sini klik kanan, insert. Kita ketik 3. Kita coba ini no border dulu ya. Nah, bagaimana cara membuat bordernya, tabelnya? Berarti kita blok misalnya sampai sini, lalu kita pilih all borders. Nah, cara menggabungkan selnya adalah dengan cara, ini kan tabungan. Ini kan berpisah dia, cara menggabungkannya dengan blok ini, pilih merge and center. Posisi di tengah. Yang ini juga. Misalnya kita salah posisi seperti ini. Cara memindahkannya dengan klik, lalu udah muncul tanda ini, pilih ke sini. Nah, nih merge and center, pilih posisi di tengah udah. Yang ini merge and center juga. Yang ini formatnya kita ingin dalam mata uang rupiah, kita pilih currency. Atau juga bisa jika ini formatnya sudah ada, format painter. Nah, kita tempel ke sini. Ingin melanjutkan angkanya, udah kita blok, udah nih seperti tambah, lanjut kita 3, 4, 5. Nah, misalnya seperti itu. Ini yang sebelah kanan format tanggal dan waktu. Ini jika ingin kita ganti format tanggalnya, ini sudah aktif date, berarti klik dialog box-nya, pilih misalnya ini. Oke. Keluar pagar, seperti pagar banyak ya, pagar rumah. Berarti ini ruangnya tidak cukup untuk menampilkan teks. Ananda pilih ini. Nah, yang ini format waktu. Berarti kita klik lagi dialog box-nya. Ini dia. 13.00 itu sama dengan 1 PM. Lanjut kita ke operator dan formula. Ini operator aritmetika, ini untuk penjumlahan, pengurangan, untuk pembagi, ini untuk perkalian, ini untuk persentase. Operator perbandingan sama dengan lebih besar dari, lebih kecil dari, sama lebih besar, sama dengan. Operator acuan ini nanti menghasilkan satu acuan dari dua acuan. Ini banyak acuan menjadi satu acuan. Ini spasi mengacu pada sel yang menjadi perpotongan di antara dua acuan. Yang ini untuk menggabungkan teks. Lanjut kita ke formula. Tanda sama dengan ini jika kita ingin mengetik rumus apapun harus diawali dengan tanda sama dengan. Kalau ini tanda kurung, kita ingin memisahkan bagian di dalam formula. Berarti harus buka kurung, lalu diketik dan ditutup kurung lagi. Koma dan titik ini untuk memisahkan argumen. Tanda kutip jika kita ingin menggunakan isi atau data pada formula. Jadi kita ketik tanda kutip dulu, lalu isikan datanya dan tutup lagi dengan tanda kutip. Nanti di contoh Ananda akan lebih paham. Kita lanjut ke fungsi statistik. Fungsi statistik yang pertama ini average. Average ini mencari nilai rata-rata dari sekumpulan data. Next, yang max ini mencari nilai tertinggi dari sekumpulan data di rank tertentu. Min mencari nilai terendah. Kalau count ini mencari jumlah data berformat angka.
Oke, kita akan cari total gaji. Ini sudah ada datanya. Syakira gaji pokoknya Rp1.200.000. Uang lemburnya. Ini belum ada format currency-nya, berarti kita bisa pilih yang ini, lalu klik format painter 2 kali. Jika ingin menempelkan formatnya lebih dari 1. Dan ini masih ada tanda kuasnya muncul, klik saja di sini. Total gaji, bagaimana caranya mencari total gaji? Berarti gaji pokok tambah uang lembur. Sama dengan buka kurung. Yang ini kita klik gaji pokok ditambah penambahan. Lalu kita klik uang lembur. Tutup kurung. Lalu kita tekan enter. Sudah muncul total gajinya Rp1.330.000. Yang ini masih kosong, kita ingin tiru formulanya, kita salin formulanya, kita klik di sini, lalu ini sudah keluar tanda tambah ini, Ananda seret saja ke bawah. Gaji tertinggi karyawan ini kita gabungkan dulu nih. Mulai dari sini kita klik nih. Merchant Center. Ini juga. Dari sini Merchant Center per baris ya. Ini juga Merchant Center, menggabungkannya jumlah karyawan juga Merchant Center. Gaji tertinggi, bagaimana cara mencari siapa yang paling tinggi gajinya? Jadi kalau ke ini gaji tertinggi berarti jumlah gaji tertinggi berapa? Sama dengan max, berarti nilai tertinggi dari sekumpulan data. Buka kurung, lalu nih di sini bisa kita lihat nomor 1 sampai nomor berapa. Kita pilih dari ini sampai sini. Lalu tutup kurung. Enter. Oke. Jadi gaji tertinggi adalah Alfi 2.250.000. Gaji terendah sama dengan min. Buka kurung. Kita dari yang ini. Nih, E8 kan? E8 berarti kolom E baris ke-8. Dari L8 sampai S10. Tutup kurung. Tekan enter. Nih. Yang ini gaji rata-rata karyawan. Berarti average. Mencari nilai rata-rata. Sama dengan average. Yang ini. Buka kurung. Ini sampai sini. Sampai S10. Tutup kurung. Enter. Mencari jumlah karyawan, berapa jumlah karyawannya? Berarti kita count sama dengan count. Nah, buka kurung. Ini value-nya berapa? 1 sampai 3, tutup kurung, enter. Berarti jumlah karyawan 3 orang. Nah, jadi Microsoft Excel ini sangat membantu sekali. Fungsi logika. Fungsi logika, oh ya. Di sini masih ada di bawah fungsi teks. Ini ada teksnya Krakatau. Jadi fungsi teks ini untuk mengolah data berupa teks. Kalau fungsi left berarti mengambil beberapa karakter dari kiri pada sebuah string teks yang dipilih. Misalnya kita akan mengambil 2 karakter atau 2 huruf dari kiri. Jadi nanti akan muncul di sini kalau 2 huruf K dengan R. Kalau right berarti sebelah kanan. Kalau 3 huruf berarti akan muncul TAU. Bagaimana cara menampilkannya? Berarti kita ketik dulu sama dengan berarti rumusnya left. Sama dengan left. Lalu buka kurung. Nih, teksnya nih left. Ini kan ada panduannya di bawah, left, buka kurung, teks. Berarti kita klik teksnya dulu. Nih, apalagi titik koma, apalagi 6 charge-nya berapa? Kita ingin 2 huruf misalnya, 2. Lalu kita tutup kurung, enter. Nih, akan muncul KR. Nih, jika kita ingin 3, berarti nih akan muncul KRA. Kalau 3 huruf. Lanjut right, sebelah kanan sama dengan right, buka kurung, lalu pilih teksnya ini, titik koma, kita pilih 3 huruf. Tutup kurung, tekan enter. Tahu. Untuk fungsi meet-nya,
mengambil beberapa karakter dengan menentukan dulu posisi awalnya, misalnya huruf kedua, lalu posisi akhirnya sampai huruf kelima misalnya. Berarti sama dengan meet, buka kurung, teksnya kita pilih dulu, titik koma, misalnya 3, titik koma, 5. Berarti dari huruf ketiga sampai huruf kelima. Tutup kurung. Enter. Akata. Nih dia, akata. Fungsi lower ini membuat menjadi huruf kecil semua. Fungsi teks masih banyak, jadi Ibu contohkan 4 saja. Berarti sama dengan lower. Ini rumusnya lower. Buka kurung, teksnya dipilih, tutup kurung. Ini kan di bawah bisa kita lihat lower dan teks saja. Enter. Nih Krakatau. Semuanya menjadi huruf kecil. Next, fungsi logika. Fungsi logika, apa guna dari fungsi logika? Yaitunya digunakan untuk menyatakan suatu pernyataan logika yang bernilai benar atau salah. Kita gunakan if rumusnya. Ini ada datanya, 3 orang, namanya Syakira Hafiza Alfi, ini gaji pokok, ini jumlah lembur. Jadi nanti if-nya, jika, kita akan ketik nanti ya, seperti ini logikanya, pernyataan logikanya. Jika jumlah lembur lebih dari 50, maka akan mendapatkan bonus 10%. Maka akan kita ketik di sini sama dengan if rumusnya kan, if, buka kurung dulu, jika, yang ini kita klik, jika jumlah lembur ini lebih jangan lupa shift, kita klik nih, lebih dari 50, titik koma, kita ingin mengisi datanya, berarti harus didahului tanda kutip, bonus spasi 10%. Tutup lagi dengan tanda kutip. Untuk memisahkannya titik koma. Untuk mengisi lagi teksnya, tanda kutip lagi, bonus 5%. Tanda kutip lagi, dan tutup kurungnya. Enter. Nih. Jadi karena dia mendapatkan bonus 5%, berarti dia hanya jam lemburnya ini hanya 28. Kita ingin menyalin rumusnya ke bawah, kita klik saja di sini. Nih berbeda kan? Ini bonus 10% karena jumlah jam lemburnya 52. Karena pernyataannya, logikanya jika lebih dari 50, maka akan mendapatkan bonus 10%. Next, fungsi sum untuk menjumlahkan ini. Caranya, yang tadi, kalau penambahan yang tadi, yang mana ya? Yang di sini, Ibu cuma tambahkan pakai C8 tambah 8 ini, yang ini. C8 tambah 8. Ini kita klik nih. C8 tambah 8. Ini aja, pakai penambahan saja. Tapi kalau yang sum ini, kalau lebih dari 2, bagusnya kita pakai sum untuk menjumlahkan. Sama dengan sum, buka kurung, nih kita seret ke bawah. Kalau lebih dari 2, kan ada 3 nih. Lalu kita tutup kurung, enter. Ini juga sama dengan sum. Nih. Nah, Anda tahu enggak apa penyebabnya name-nya keluar? Berarti ada yang salah pada rumus. Mari kita cek lagi. Sama dengan sum. Harusnya sama dengan sum harus diawali dengan, setelah sum ini diikuti dengan tanda kurung, buka kurung. Nah, tutup kurung, enter. Jadi kalau ini memang harus praktek sebenarnya kita. Jika Anda punya laptop di rumah, coba praktekkan di rumah. Kalau hanya menonton saja, mungkin Ananda kurang paham, tapi setidaknya video ini
membantu Ananda untuk lebih mengerti daripada hanya mengandalkan materi saja. Kita lanjut, ini data nilai siswa, berarti ini kita menampilkan grafiknya. Caranya, Ananda klik di sini, blok semua dari nama sampai sini. Lalu Ananda pilih ini insert, misalnya berupa kolom nih. Nah, ini udah muncul grafiknya, chartnya. Kita buat dulu ukurannya 100 saja di sini. Nih. Ini dia. Syakira warna biru, Hafizah oranye, Alfi abu-abu. Nih kita contohkan ya. Ini dalam mapel matematika, nih Syakira mendapatkan nilai 70. Dalam bahasa Inggris ini 80. Yang ini 82. Yang oranye ini adalah Hafizah dalam matematika mendapatkan nilai 85, sedangkan Alfi 90. Kalau kita ingin menggantinya, misalnya mengganti ini stylenya, ini banyak contohnya, misalnya ini. Jika ingin mengganti warnanya bisa di sini, nih misalnya di sini. Atau ingin mengganti dengan yang lain juga ada. Nih, misalnya ini yang 3D-nya. Chart title-nya kita ingin ganti namanya, berarti kita klik di sini. Ananda ganti misalnya namanya dengan data nilai siswa. Oke, itu tentang variasi grafik. Bagaimana cara menampilkan grafiknya. Next, yang ini variasi diagramnya, bagaimana cara menampilkan diagramnya. Insert, lalu Ananda pilih ini, a smart graphic. Ini banyak, ada yang berupa list, proses, cycle, misalnya kita pilih cycle nih. Oke. Nanti Ananda ketik saja teksnya di sini. Ini banyak pilihannya, Ananda bisa pilih. Oke, Ananda semua, itulah materi kita tentang Microsoft Excel. Mudah-mudahan Ananda lebih paham ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.